Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan di dalam segala keterbatasan karena pandemi Corona. Kita pagi ini masih boleh melanjutkan doa pagi online. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, dan hari yang Tuhan sediakan ini untuk kami jalani. Kami mohon penyertaan, kami mohon tuntunan Tuhan sepanjang hidup hari ini, dan kami akan mendapatkannya di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ayat mas kita ialah ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah menyaksikan sebuah cerita dari televisi beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara. Waktu itu ada sebuah reality show di mana dengan kamera tersembunyi orang mencoba untuk menguji kejujuran, kemurahan, dan ketulusan seseorang. Saudara-saudara, waktu itu saya melihat dalam kisah itu ada seorang ibu yang punya warung kecil yang dimintai tolong untuk menyerahkan sejumlah uang dalam amplop kepada seorang bapak yang sedang sakit di sebuah tempat. Si ibu itu padahal sedang menunggui warungnya walaupun sepi, tapi dia dimintai tolong, saudara-saudara, untuk seorang bapak yang sedang sakit. Dan ibu itu ternyata bersedia mengantarkan uang itu, yang sebenarnya dia tidak tahu kalau amplop itu isinya uang. Padahal jaraknya tidak dekat, lumayan jauh. Padahal ibu itu juga butuh uang. Tetapi dia mau mengantarkan uang itu kepada seorang bapak yang sedang sakit. Saudara, memang ibu itu nanti kemudian akan diberikan sejumlah uang, walaupun dia tidak tahu bahwa dia akan mendapat uang. Dan dia menerimanya dengan penuh rasa syukur sambil menangis. Bapak Ibu Saudara-saudara, hati yang tulus dan murni seperti ibu tadi tidak mudah kita dapati dalam kehidupan hari-hari seperti ini. Apalagi bayangkan ibu itu seorang yang susah, orang yang miskin, tapi rela bersusah payah mengantarkan amplop uang itu kepada seseorang yang dia tidak kenal. Dia lakukan semua itu dengan tulus, dengan ikhlas, penuh kejujuran. Dalam perjalanan ke rumah bapak itu, dia tidak pernah buka-buka amplop itu. Dan dia kemudian mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya. Seperti yang dikatakan dari Mazmur tadi.
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yang murni hatinya, yang bersih tangannya. Orang yang seperti itulah yang mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat seringkali berbagai kesulitan hidup dapat membuat orang jatuh ke dalam ketidakjujuran. Banyak orang di dalam kesulitan justru memanfaatkan kepintarannya untuk memanfaatkan orang lain, menyusahkan orang lain. Orang-orang yang takut akan hari depannya dan yang tidak pernah merasa puas, yang selalu merasa kurang-kurang padahal dia kurang waras, sering membuat dia tergoda mengambil jalan-jalan pintas, melakukan penipuan, melakukan hal-hal yang buruk dan menyusahkan orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, contoh dari ibu yang tadi begitu rela menolong orang lain, walaupun dia juga butuh pertolongan, tapi dia tidak berpikir untung rugi, dia melakukannya tanpa pamrih. Amat disayangkan, saudara-saudara, justru dalam masa kini, saudara-saudara, banyak orang yang tidak murni hatinya, penuh dengan rencana-rencana yang egois, dan juga tangannya tidak bersih, alias melakukan hal-hal yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang ibu itu lakukan adalah bentuk nyata yang sesuai dengan ajaran Kristus, di mana Tuhan Yesus meminta supaya kita mengasihi dan berbuat dengan nyata. Saudara-saudara, memang sesungguhnya di dalam kasih terkandung banyak sekali kebajikan. Kasih itu justru memberikan orang lain kegembiraan. Sekecil apapun yang dapat dibagikan dengan kasih, memberikan berkat yang sungguh bagi orang lain. Di dalam kasih, saudara-saudara, ada banyak bentuk-bentuk yang benar. Hati yang murni, hati yang tulus, itulah yang diwujudkan oleh Kristus sendiri. Namun sayang, saudara-saudara, banyak orang justru merasa pintar dan memakai kepintarannya justru mendapatkan keuntungan buat diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Itu sebenarnya yang membuat hidup ini menjadi kering. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketahuilah bahwa meskipun kita berhasil mendustai dan mengelabui manusia, tapi Tuhan selalu melihat segala perbuatan dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Kepadanya lah kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena itu marilah kita berdoa agar kita memiliki ketulusan hati. Mari kita belajar senantiasa mempercayai Tuhan untuk mewujudkan cinta kasih-Nya sekecil apapun kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat bagi orang yang hidup dengan ketulusan, dengan kejujuran, dan kemurnian hati. Saudara-saudara, kiranya di dalam masa pandemi corona ini, di mana banyak sekali, saudara-saudara, kehidupan orang-orang yang menjadi susah, kiranya kita tidak berhenti untuk berbuat dengan tulus, berbuat dengan baik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup, seringkali orang sulit berpikir dan berbuat dengan benar. Padahal justru di dalam masa-masa sulit ini Tuhan menempatkan kami, supaya kami tetap memiliki hati yang bersih, hati yang murni, dan tangan yang bersih. Tuhan menempatkan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami semua boleh percaya, sekecil apapun yang bisa kami lakukan bagi orang yang membutuh pertolongan, itu menjadi berkat besar bagi hidupnya. Tolonglah kami semua ya Tuhan, untuk mengikuti dan meneladani pengorbanan Kristus yang luar biasa. Kami tidak usah menunggu jadi orang besar, orang hebat, orang kaya. Tapi kehadiran kami yang menopang, mendoakan, yang juga menolong mereka yang susah, membawa mereka semua merasakan dan mengalami cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Tolonglah bangsa negara kami yang sedang mengupayakan vaksinasi. Kiranya vaksin itu boleh cepat tersedia dan mencukupi, agar program vaksinasi berjalan dengan lancar, sehingga pandemi corona dapat diputus. Berkatilah setiap petugas dan mereka yang terlibat dalam vaksinasi. Mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan kegembiraan. Bapa di surga, kami berdoa buat mereka yang dirawat di rumah sakit, baik karena corona maupun kelemahan lain. Tuhan memberkati para dokter dan para medis untuk menjadi alat, menjadi berkat di dalam pemulihan. Kami mau menyerahkan juga perjalanan hidup kami hari ini dalam tuntunan, pimpinan, dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.